Seingatku terakhir kali kalian mengeluarkan merch itu 60.000 photocard. Iya. Berapa piece? 2.000 total. Habis dalam 3 menit. God damn. Terakhir charity stream tuh kapan? Tahun baru, tahun 2024 itu loh. Terus kekumpul berapa tuh kira-kira? Seingatku 65 something. God dang, 65. Ada Solfem sama Soulmate. Yang mana tuh yang bener? Yang bener yang Solfem. Yang Solfem. Berarti yang Soulmate palsu. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan kebetulan tamunya sekarang cowok. Aku biasanya cewek sih aku. Kita nggak apa-apa sih tetap cowok, tapi ya selamat menjadi tamu cowok pertama. Silahkan diperkenalkan dirinya, Mas. Halo, ya selamat malam ya, selamat malam. Namaku Haris Kane dari EK Virtual. Aku VTuber Warden. Ya. What the fuck is Warden? Warden is ini sipir penjara. Oh, sipir penjara. Betul. Oh, oke. Aku akhirnya aku baru dengar suaramu atau baru ngikutin live streammu itu kayak beberapa bulan terakhir gitu. Terutama waktu kau lagi rame-ramenya di RP kan. Tapi betul. Seingatku dulu entah kenapa kau itu pernah muncul di TikTokku gitu. Dan seingatku ya di TikTokmu dulu kok nggak pakai suara sama sekali. Betul. Itu bener kan? Kenapa betul, tuh? Apa ya. tuh motivasinya tuh? Kenapa kira-kira tidak menggunakan suara ketika membuat TikTok? Jadi awalnya itu aku orangnya sampai sekarang sih masih insecure gitu sama suara sendiri. Jadi waktu bikin TikTok, aku tuh pengen belajar kayak bikin konten yang viral tuh gimana sih. Jadi bikinnya tanpa suara dulu sebelum pede gitu akhirnya. Tapi tanpa suara pun udah bisa berapa waktu bikin TikTok nggak pakai suara itu berapa followersmu pada saat itu? Kalau nggak salah 10.000 deh, 10.000 followers baru voice reveal kalau nggak salah. 10.000 baru voice reveal. Iya. Damn. Sekarang masih ada tuh beberapa video-video lama masih ada. Enggak, udah dihapusin kebetulan. Kenapa tuh dihapus? Pertama agak malu soalnya kan ya you know lah, karena masih eksperimen banyak yang cringe lah. Ya. Dan ya banyak yang kontroversial juga sih. Oh, jadi pada dasarnya buat menghindari cringe tadi kau pengen udahlah hapus aja. Iya, pengen rebranding lah gitu. Terus seingatku juga di TikTok tuh orang pada memperdebatkan masalah rambutmu juga. Oh, rambut. Iya. Kau berapa kali ganti model dan katanya ini beda model rambut gitu. Kalau ganti rambut udah yang ketiga sekarang harusnya. Ketiga. Damn. Aku botak jadi aku berharap bisa nambah rambut juga, tapi ya mau diapakan lagi namanya botak. Oh ya BTW Haris ini teman SMA aku juga. Pokoknya dia teman SMA, kami sama-sama SMA keperawatan di Tanjung Priok. Adalah dulu kami waktu SMA sering lah bolos buat nyari One Piece. Betul apa betul? Betul setuju gue. Iya nggak mungkin salah. Ingatan SMA gue, teman SMA gue ini. Aku tadi mau ngomongin Soles kan punya fandom nih. Aku tapi kedengeran ada dua. Ada Solfem sama Soulmate. Yang mana tuh yang bener? Iya. Yang bener yang Solfem. Yang Solfem. Berarti yang Soulmate palsu. Soulmate itu unfortunately udah taken lah. Basically. Oh udah taken. Yeah. Ya sayang banget. Padahal aku ingin memecah belah kalian tadi tapi nggak apa-apa. Tapi bercanda itu. Tolong jangan diseriusin, itu cuma bercanda. Iya. Yeah. Tapi aku tadi mau nanya tuh gini, di antara kalian kan berempat tuh, ada kau, ada Mika, Zuki, Arion, ada Gin, Gehenna. Sama ada Sota, ada 4 tuh. Betul. Sota sahabat gue. Sorry. Jadi gini kan, kan ada
aku pertama mempertanyakan nama Gin Gehenna. Kau tahu nggak asal mula dari nama Gin Gehenna? Soalnya Gehenna tuh kalau di mata pemain Blue Archive nama yang tidak waras gitu. Karena beberapa murid di Gehenna tuh tidak waras atau kau tahu nggak? Oh ya? Tapi asal Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Kau Harris Kane karena Kane dari Chain gitu kan? Penjara sipir, bener gak? Enggak juga. Sotoy banget gua. Gimana tuh asal namamu gimana asal namanya? Asal namaku jujur aku nyari nama yang ganteng aja sih. Dan universal. Ganteng dan universal. Iya. Oke. Tidak ada teori-teori kalau aku. Gak ada tuh. Capek-capek overthinking gak ada teorinya. Kampret. Tapi oh iya, aku ingat nama Haris tuh nama cukup ganteng ya. Untuk di bule terutama. Iya, siapa sih nama dari One Direction kalau nggak salah Haris. Bukan Style. itu Zayn. Haris Style ya. Oh. Yeah. Ya ganteng. Haris sih itu. Menurutmu nama Akil ganteng nggak? Ganteng kan? Ganteng. Bagus. Ya, seenggaknya orang aslinya ganteng. Iya, hampir ada yang pecah barusan. Iya, gak apa-apa. Di antara kalian berempat, menurutmu siapa yang paling dominan? Maksudnya dalam conversation, dalam kepemimpinan atau apapun itu siapa yang paling dominan? Kira sebagai pria ya, maksudnya dominan secara role gitu. Ya secara pria juga boleh. Secara pria kayaknya yang paling dominan Arion sih. Arion? Dia paling tegas gitu loh orangnya. Iya, Arion mah dan ini tegas. Ya kepala. Kalau kau perhatikan Arion itu di belakang di sini tuh uratan, keseringan marah, keseringan kamu marah. Alasan kenapa aku nggak nonton kalian RP karena begitu aku lihat Arion marah, serem nggak jadi kututup, malas, capek. Aku kayak dimarahin bapak sendiri ya. Iya. Jadi itu tidak menjawab tadi tuh. Arion berarti. Oh, yeah. Dominan sebagai leader atau dominan sebagai pria? Oh sebagai visualis gitu. Sebenarnya tidak ada satupun yang pengen mengambil role leader itu sih, to be honest. Ya, tapi mungkin di mata Solfam, di mata fans, di mata yang lain juga mungkin lebih ke aku karena aku suka ngajakin sesuatu. Iya gila jiwanya leader banget. Aku pikir-pikir iya masuk akal. Yang paling kalau menurutku setelah beberapa kali aku nonton stream, kau itu yang paling calm and collected. You know what I'm saying, dog? Iya. Calm and collected. Mikir dulu nih. Ayo kita bisa ajak main ini. Oke, masuk akal. Ya, most of the time karena project itu aku yang nyaranin juga kayak charity stream. Meskipun mereka semua pengen ngelakuin charity, cuman yang inisiasi harus ada satu orang lah. Tapi nggak selalu aku sih, nggak selalu aku. Semuanya ganti-gantian. Bagus. Terakhir charity stream tuh kapan? Tahun baru, tahun 2024 itu loh. Oh 2000, itu charity ke? Ini Kalimantan kayak penanggulangan hutan kebakaran gitu. Wait, Kalimantan Barat, Timur. Ya pokoknya Kalimantan lah ya. Pokoknya Kalimantan ya. Soalnya terdampaknya luas gitu loh. Oh oke. Terus kekumpul berapa tuh kira-kira? Seingatku 65 something. God dang, 65. Itu. Yeah. Itu bisa nanam banyak bibit pohon. Mabet Ji. Bisa banyak nanam bibit pohon lah ya. Sama kalau di rekeningku 65 kayaknya udah beleber-beleberan kemana-mana tuh aku. Itu kenapa kayaknya aku tetap miskin ya. Iya. Setuju gue. Nah belakangan ini juga aku ngelihat kau Arion, Gin juga nggak sih? Seingatku Sota doang yang nggak main RP. Kan beberapa daerah kan main RP tuh. Ada perkumpulan yang namanya TNF, Tokyo Noir Familia. Nah, Tokyo Noir. Yeah. Oh, sorry. Kok aku tahu ya namanya ya? Kan seharusnya nggak boleh tahu. Namanya kan belum kesebar. Kenapa? sorry, ke bawah IC. jadi gini. Jadi TNF. Nah, bagaimana ceritanya tuh kalian bisa ngumpulin tuh TNF tuh? Ada kau, ada Celia,
ada Arion, ada Crow, ada banyak pokoknya, ada Eci juga, ada yang anomali ungu dongo itu. Itu gimana ceritanya kalian bisa kekumpul jadi satu? Sebenarnya lebih ke it just happen sih, secara natural aja, karena di RP itu kan interaksi kan banyak dan terus secara terus menerus, jadi kayak makin lama makin akrab, jadi ya akhirnya kita membentuk TNF itulah, supaya ya TNF yang dari in game di dalam karakter maupun di luar karakter gitu. Oh, berarti meskipun kalian lagi nggak RP, tapi kalian masih sering main bareng atau ngumpul gitu lah ya di perkumpulan. Damn, aku berharap aku punya tongkrongan kayak gitu ya. Aku punya sih, cuma bedanya bukan di Discord tapi satu rumah sekarang. Jadi kayak ya namanya clean sound tuh, sekalian kerja no. Jadi ya setuju. Ya tapi bermanfaat itu. Oh itu bermanfaat. Nah, selama kau main RP ini, menurutmu apa yang gak kau sukain ketika kau main RP in general deh? Situasi sebenarnya, apa? Situasi apa? Sebenarnya mostly senang, cuman kayak drama-drama yang di luar gamenya itu aja sih yang menyebalkan gitu. Oh, drama-drama di luar game yang menyenangkan. Oh, drama di luar game, contohnya, betul nggak? Apa? Ya dari fans itu kan? Juga ada. Enggak, kita nggak bicarain apa-apa, tenang. Masalah fans yang paling masih sampai sekarang gitu, jadi kayak harus diedukasi terus, harus diklarifikasi terus supaya fansnya mengerti, itu yang agak sulit sampai. Nah, kalau ngomongin fans, yang gak kau suka dari fans ketika kalian main RP itu apa? Fans yang paling aku nggak suka waktu RP, mungkin yang suka nyerang kelapak orang aja sih. Itu What do you mean nyerang kelapak orang? Jadi kayak ikut misalnya masuk ke game. enggak. Jadi misalnya kita ada konflik nih sama kelompok lain. Nah, beberapa fans ini ada banyak yang bandel banget. Udah dibilangin pun kayak masih pergi ke channel orang buat ngata-ngatain lah atau marah-marah lah. Yang kayak gitu sih. Aduh. Aku ngerti maksudnya apa. Jadi wow, itu menurutku pribadi itu problem yang nggak bisa dikendalikan juga sih. Dibilang salah kalian, ya yang nggak bisa salah kalian juga sih, karena ya kalian kan cuma satu, mulut cuma satu, terus kalian yang nonton berapa ribu gitu. Emang bisa ngendalin 1.000 banyak orang gitu. Kayak I don't think you guys can do that shit, bro. Kayak betul. Maksudku kayak bahkan orang-orang petinggi pejabat pemerintahan di Belanda pun agak kesusahan gitu untuk menangani masyarakatnya. Jadi kayak jadi ya, oh ya gimana terakhir kali ku dengar kau ini sekarang kuliah di Jerman. Jadi nggak itu kuliah di Jerman? Enggak. Tapi bahasa Jermannya masih lancar kan? Enggak. Tapi dulu pernah belajar emang. Oh, coba keluarkan sentence dalam bahasa Jerman apapun itu. Ini, ich liebe dich. Itu doang. Nggak ada lagi. Oh ini sama Guten Tag, Guten Morgen. Iya itu ya selamat pagi, selamat siang. Enggak apa, keren. itu masih bahasa Jerman, masih bahasa Jerman. Damn. Aku terlalu jauh ya ngelantur ya, tapi ya udahlah. Aku sebenarnya agak berat kalau misalnya ngomongin fans kalian yang RP. Nah, tapi ini bodo amat lah merasa berat, tapi gini. Kalian punya banyak fans. Dan tadi kalau aku sendiri kayak 70% cewek. Nah, dalam angka 70% itu kira-kira ada nggak tipikal fans yang kau nggak suka? Kayak misalnya memberikan hadiah di atas 1 miliar sehingga kau terbebani dalam pajak, misalnya kayak gitu. Kan nggak ada yang tahu. Misalnya kayak gitu. Ada nggak model-model yang kau suka atau nggak suka gitu? Yang suka dulu deh, yang suka dulu. Yang suka dulu. Aku sih lebih suka kayak fans-fans yang ngedukung kita tuh lebih
lebih ke secara aktif aja sih dalam kegiatan-kegiatan, entah itu event gathering atau merch atau cosplay. Nah aku lebih suka yang kayak gitu sih daripada yang donate uang langsung gitu. Ya kalau kalian mau donate uang langsung ke aku aja nggak apa-apa. Tapi aku paham maksudmu. Jadi kalau dalam sosial media, bro, ya jadi kalau dalam sosial media kan ada yang namanya user generate content kan. Kayak itu yang dibikin sama orang yang nonton kalian gitu, user gitu. Basically di sini ya kan, kalian ada yang ngeklip, ada yang nge-cosplayin, terus habis itu ada yang bikinin merch juga, ada yang beli merch kalian juga. Dan menurutku aktif banget men. Kayak menurutku kuat banget sih keberadaan kalian di sosial media dan fans kalian dalam berkegiatan. Menurutku agak gokil. Terakhir kali waktu itu aku pernah diajak ke acara kafe kalau nggak salah, kafe kolaborasi gitu. Aku ingat ada satu orang yang habisin berapa juta gitu. Dan dia ngabisin berapa sesi gitu buat ketemu kalian masing-masing. Dan menurutku itu gokil sih. Tahu ingat orangnya? Ingat. Tuh kan? Yang meet and greet itu, meet and greetnya ngambil slot aku aja 4 kalau nggak salah. God damn, 4. It's not cheap, tapi ya menurutku itu salah satu bentuk dedikasi dan bentuk keaktifan dari beberapa orang yang di komunitas kalian. Nah, sekarang yang nggak disuka. Aku tuh nggak suka kalau fans aku di sosial media terlalu gampang termakan rumor atau teh gitu lah. God damn. Nah, setuju gua. Woi, bukan aku nggak pernah nyebar rumor. Aku cuma ngomong berdasarkan fakta. Itu kenapa aku kayak konfirmasi dulu ke orang-orang. Bener nggak ini begini? Bener nggak ini begini? I'm not stupid. Aku nggak mau bikin musuh kan, karena aku sangat sadar kalau aku tidak disukai orang gitu. Jadi kalau menurutmu aku penyebar rumor atau penyebar fakta? Enggak sih, sebenarnya jujur aku tuh ngerasa kamu cukup intimidating gitu. Karena takutnya entah kamu mau ngomongin apa gitu. Aku nggak tahu ya, makanya aku agak takut kan awalnya kesini. Masuk akal. Iya. Takutnya entah kamu ada rumor apa dan aku dijebak gitu di sini kan. Kayak nggak akan deh. Nggak akan. Nggak mungkin. Karena buat yang nggak tahu, jadi bagaimana cara podcast ini bekerja. Jadi ini kami rekam nih berdua nih, dia datang ke sini kan. Dia datang ke sini, kita ngobrol, terus diedit nih. Dikasih ke dia dulu nih, ada yang mau di-cut nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mau di-cut, ya udah nggak masuk gitu, yang nggak di-cut, nggak akan dijual kemana-mana, dihapus. Maksudku aku nggak mungkin ngejebak kau karena ini maksudnya ini Cleanson bukan company. Intinya Cleanson kan ini tempat bekerja gitulah. Jadi nggak mungkin aku akan melakukan hal itu. Cuma ya worry aja sih di pertama. Tapi sekarang udah ngerti kok. Alhamdulillah gitu ya. Jadi jadi maksudmu ya kemakan rumor. Yang kemakan rumor tuh maksudnya kayak orang-orang yang ngelihat rumor sedikit di internet. Misalnya ternyata Arion pacaran sama kucingnya gitu misalnya. Terus orang percaya gitu kan. Terus akhirnya jangan mau sama Arion gitu, dia pacaran sama kucing gitu, kayak gitu misalnya. Atau misalnya jangan mau sama Sota, dia suka sama kapal One Piece, nggak suka sama manusia gitu, misalnya kayak gitu. Hal yang kayak gitulah. Oke. Ya cukup. Sebenarnya mungkin karena ini sih banyak fans aku tuh yang masuk ke dunia VTuber, asin jadi VTuber juga ada beberapa, dan mereka tuh gampang banget karena kan di komunitas VTuber kan hal yang seperti itu kan nyebarnya cepet. Jadi cepet banget. Jadi orang-orang itu tuh gampang percayalah karena seolah dapet insider info padahal fake gitu. Iya, karena kan ya kalau dipikir-pikir rumor kan kayak tahu main game bisik kuda nggak sih? Kayak ada 4 orang apa 5 orang. Misalnya pertama disuruh sebutkan apel, mangga, pir gitu. Terus habis itu ke kedua apel, mangga, jambu gitu. Nanti kan ke belakang jadi beda tuh. Yang bener cuma apelnya doang loh. Kan itu yang bahaya dari rumor ya. Nah, aku kagum nih sama penontonnya Soles atau Solfem. Bukan Solmed kan, Solfem. Nah, jadi seingatku terakhir kali kalian ngeluarkan merch itu 60.000
photocard. Iya. Berapa piece? 2.000 total. 2.000 total. Habis dalam 3 menit. God damn. Itu yang aku kagum dari Solfam sebenarnya, karena mereka kalau ngeliat yang kayak gitu tuh disupport ya. Kayak damn, kayak aku gak menyangka aja gitu. Ternyata biasanya ya kalau mungkin dalam kepalaku di 2017 ke atas gitu, 2017 sampai 19, kalau VTuber kalau cowok mah gak bakal laku gitu. Ternyata akhirnya aku ngeliat ada VTuber cowok yang gede banget. Kok masuk top 10 VTuber Indo kan yang cowok? Iya, maybe I think so. Enggak, bukan maybe, pasti iya. Yeah. Bahkan masuk ini nih top 10 juga, aku ngerasa ya ternyata VTuber cowok juga gede gitu. Dan beberapa orang yang loyal itu juga banyak tuh. Dan aku ngerasa ya itu asik lah. Tapi yang aku bingung tuh, meskipun banyak fans kalian yang loyal, tapi kenapa AK Virtual melarang memberikan hadiah di atas 500.000? Gak nyambung sih, tapi nyambung dikit aja lah. Iya, boleh. To be honest, aku nggak dapet alasannya langsung. Tapi I assume biar fansnya nggak overspend aja sih. Iya, tau dikasih kunci Lamborghini kan ya. Ini buat gini ya. Ini buat gini, kunci Lamborghini, tahu bayar pajak sendiri kan repot. Ya, tapi takutnya orang-orang karena saking pengennya di notice, ngeluarin uangnya berlebihan gitu loh, dan gak mikirin dirinya sendiri. Kalau dari aku sih mungkin mikirnya gitu ya. Ya aku juga berpikiran di situ sih. Cuma aku ada tambahan lagi sama pajak deh kayak, tapi nggak tahu. Kalian kayak kalau dihitung gratifikasi, kalian VTuber gratifikasi apa ya? Tapi ya udahlah ya. Kayaknya paling emang nggak mau overspending aja gitu. Takutnya kayak gitu. Setuju gue. Bener. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini menurutku pertanyaan yang paling ultimate. Kenapa kau memilih karir menjadi VTuber? Maksudku di antara sekian banyak, kau sendiri tahu lah ya kalau di Indonesia beberapa VTuber itu agak susah untuk mendapatkan brand deals atau bahkan untuk sustain pun susah gitu. Tapi kenapa kau nih, terutama kau dan cowok, tiba-tiba merasa yakin dan pengen berkarir di dunia VTuber? Oke. Sebenarnya aku memantapkan diri untuk jadi VTuber itu baru tahun kemarin actually. Baru tahun kemarin. Jadi karena aku tuh sebenarnya VTuber itu fokusnya pengen self improvement aja sih. Dari yang awalnya nggak pede ngomong atau nggak pede entertain jadi pede gitu. Tapi setelah ditimbang-timbang, ya penghasilannya kurang lebih hampir sama lah sama real life work aku dulu. Jadi aku ngerasa jadi karena aku happy di sini, jadi pengen lebih fokus aja sih di VTubernya. Wow, itu aku nggak pernah ngedengar orang yang ngejawab dia mau jadi VTuber demi self improvement. Gak pernah sama sekali, nggak bohong, nggak pernah. Di antara sekian banyak orang aku nanya kenapa mereka mau jadi VTuber, either iseng, either mau coba-coba, either karena kayak ya ada kesempatan gitu. Ini self improvement. Itu demi apapun aku nggak gini, itu jawaban bagus. Damn. Tapi kalau misalnya kamu ngobrol sama aku di 3 tahun lalu, mungkin kamu bakal ngedenger aku kayak gagap lebih sering gitu. Gagap dan AIWO gitu ngomongnya. Tapi kalau itu mungkin kalau ngomong bahasa Indonesia yang gagap, kalau bahasa Inggris lancar dong. Kan kau gini, habis kuliah dari Jerman, kuliah di US kan sempat kan? Enggak, saya emang skill itu kalau ngomong. Nambah lagi aku karangan, bentar lagi bikin Wattpad-nya ini. Kalau nggak salah kerjaanmu sebelumnya di Dubai bukan sih? Ini apa? Nyuciin mobil ini orang-orang ini apa? Orang-orang sultan. Bener nggak? Nggak bukan. Enggak. Ngejagain penjara di ini, penjara di Dubai. Nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe sana deh. Oke. Jadi untuk sekarang sebenarnya itu aja pertanyaanku. Terus habis itu sama satu lagi. Kau ada project nggak ke depan kira-kira mau bikin apa?
ini merchandise lagi kalau project sih. Apparel. Jadi karena aku suka apparel gitu. Jadi pengen bikin lebih banyak aja sih. Demi apapun tolong simpankan aku satu dong please. Itu yang kemarin yang tengkorak itu aku nggak dapat. Aku pengen banget. Masalahnya iya yang tengkorak itu aku mau nyari yang aslinya nih. Kayaknya kagak ada dah. Udah banyak yang entah itu cetakan ulang atau apa gitu. Iya. Itu kok nggak marah atau apa gitu ngelihat banyak yang udah kaweannya gitu. Marah sih, dan aku udah coba report dan udah coba hubungin dari pihak Shopee-nya juga, tapi nggak bisa. It's kinda hard gitu. Tapi semoga merch yang ini akan sangat sulit diduplikasi sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Semoga aku berharapnya kayak gitu ya. Amin. Dan tolong simpankan satu demi apapun. Ku bayar nggak apa-apa. Double ku bayar nggak apa-apa. XL ya XL. Jadi okay. Kau ini merch sendiri atau merch Solhes? Nggak, merch sendiri. Merch sendiri. Oke. Dan ya kau silahkan mempromosikan atau lakukan apa yang perlu kau lakukan di sini, pesan-pesan terakhir atau kata-kata bijak. Ya silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, buat kalian yang nonton video ini, terima kasih, dukung Solhes terus dan aku terus. Kau bisa dukung semua VTuber Indonesia karena mereka semua butuh dukungan juga. Cintai VTuber lokal. Ya itu aja. Gua tuh nontonin Twitch mulu, ya terakhir kali aku nontonin VTuber bule tahu-tahu bermasalah, sialan. Tapi ya udahlah. Dan untuk sekarang ya itu aja dulu. Terima kasih Haris udah mau datang ke sini, dan untuk kita semua apa sih nama acaranya? Ya, dan itu aja untuk waktu dan itu aja untuk podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan untuk sekarang dan itu aja dulu, stay clean and sound. Tapi denger